Halo, aku Mary dan berusia 16 tahun. Pernahkah kamu membahayakan reputasimu? Cek video ini untuk melihat bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut dan melewatinya. Aku memiliki saudari perempuan, Dani, salah satu gadis tercantik di sekolah. Aku dulu iri padanya, karena dia dapat banyak perhatian dan memiliki sedikit masalah dengan anak laki-laki. Selain cantik, Dani juga memiliki hati yang sangat baik. Dan setelah beberapa tahun, rasa iri menjadi kagum dan cinta. Kita menghabiskan banyak waktu bersama. Dia tidak terlalu tertarik dengan perhatian anak laki-laki. Jadi itu menyenangkan melihat para lelaki berusaha mendapatkan pengakuan. Tapi semua berubah ketika teman sekelasku, Max, yang kusukai mulai menyadari kehadiranku. Dia mengajakku kencan dan berkata dia menyukaiku sejak lama. Kita menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi Max selalu lebih suka menghabiskan waktu di rumahku daripada di tempat lain. Aku berpikir Dani tidak menyukainya karena kita jarang bertemu. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Ketika hanya ada kita berdua, kita tetap bercerita dan tertawa seperti biasa. Aku menyukainya. Suatu saat, Dani menyebut Max di percakapan dan berkata, dia pikir Max selingkuh. Aku berkata bahwa aku tidak percaya. Diskusi itu ditutup. Aku tidak terlalu jujur. Aku pikir Max tidak benar-benar menyukaiku dan perilakunya dingin dan aneh. Jadi, aku melihat HP-nya ketika dia pergi ke toilet di kafe. Hal pertama yang aku lihat adalah percakapan panas dengan Eliza. Dia mengirimi Max gambar, dan Max membalas bagaimana ia ingin menjadi pacarnya. Mereka bercanda dan berbicara tentang hal pribadi. Dia ingin mencuri pacarku, dan dia bahkan mengenakan dress yang sama. Aku berlari ke rumah tanpa menjelaskan apapun pada Max. Aku rasa dia tahu aku telah mengecek HP-nya. Aku memberitahu Dani saat di rumah. Dia meyakinkanku, Max tidak berhak mendapatkanku, dan aku harus putus dengannya. Tapi aku ragu. Aku menunggu karena aku berharap itu adalah kesalahan. Aku berusaha membelanya, berkata bahwa Max tidak memberitahukan perasaannya pada gadis itu. Aku dan Dani tadinya akan menghabiskan sore hari menonton film favorit kami di bawah selimut. Seperti yang biasanya kita lakukan ketika salah satu bersedih. Aku memilih film dan membuat popcorn. Tapi tiba-tiba Dani membatalkan semuanya. Berkata dia ada urusan penting yang dia lupakan. Urusan penting apa yang lebih penting dari saudaranya yang sedang membutuhkannya? Aku mengikuti Dani dan mencari tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apa yang kutemukan saat mengikutinya? Saudariku, mengenakan dressku, berdiri di samping pacarku. Aku tidak ingin mempercayainya. Saudariku telah mengkhianatiku. Dia mengkhianatiku dengan cara yang kejam. Awalnya aku ingin tahu apa dan mengapa. Tapi aku menunggu Dani di rumah untuk mendatanginya. Tapi aku menyadari tidak ingin bicara dengannya lagi sampai akhir hidupku. Beberapa hari berikutnya sangat menyiksa. Max tidak menelpon. Dia bertingkah seolah kita tidak pernah berpacaran. Aku mencoba mengirim SMS beberapa kali, tapi sesuatu menghentikanku. Aku dan Dani tidak berbicara dan dia terlihat depresi. Berusaha mengacuhkanku. Aku rasa mereka malu. Tapi itu semakin buruk. Max datang berkunjung. Bukan mengunjungiku dan tidak meminta maaf. Dia datang untuk menjemput Dani karena mereka akan pergi ke bioskop. Aku terkejut, lupa bagaimana cara bicara. Aku hanya berdiri sana, air mata turun. Aku harap kamu sadar kita sudah tidak bersama, katanya. Dan itu terdengar kasar, lebih melukaiku daripada SMS dengan Eliza. Itu berakhir. Itu terlihat seperti mimpi buruk tanpa akhir. Semakin aku memikirkannya, semakin aku jijik dengan Max. Tapi aku juga memikirkan Dani. Apa yang membuatnya melakukan ini? Kita sangat dekat. Suatu kali pergi ke kamarnya, aku mendengarnya menangis. Aku diam-diam pergi ke dalam dan melihatnya menangis di lantai. Aku berpikir mungkin Max memutuskannya, dan itu adalah waktu balas dendam. Tapi saat aku bertanya apa yang terjadi, aku mendengar sesuatu yang akan membuat artis sinetron iri. Dani memberitahuku, dia ingin Max dan aku putus. Dia ingin lebih banyak waktu denganku dan dia merasa Max orang jahat. Jadi dia memutuskan untuk mengetesnya menggunakan sosmed. Dan dia benar, dia langsung selingkuh. Dia berpikir itu sudah berakhir, tapi malam itu kita berdua seharusnya menonton film. Max mengirim SMS dari akun palsu dan berkata, aku tahu itu kamu, Dani. Jangan mempermainkanku.
Kita harus bicara tentang saudarimu dan ini hanya untuk kita berdua, demi keselamatannya. Dani menyadari sesuatu yang serius telah terjadi dan berpikir untuk mencari tahu. Max berkata dia memiliki foto bugilku dan jika Dani tidak setuju berkencan dengannya, dia akan mengirim foto itu ke semua orang dengan namaku. Mereka seharusnya berkencan selama 6 minggu dan Max akan memutuskannya. Dan Dani harus berperan depresi sehingga Max akan terlihat jago di depan anak laki-laki. Awalnya itu seharusnya menjadi ancaman hubungan di depan publik. Tapi di hari aku menemukan Dani menangis, Max mencoba memaksanya. Dia berusaha lepas walaupun dengan lutut lecet dan pipi bengkak. Hubungan palsu ini menjadi tidak tertahankan dan tidak aman untuk Dani. Aku bertanya pada Dani kenapa dia tidak memberitahuku, dan dia berkata, dia tidak ingin membuatku sedih dengan cerita kotor ini, dan lebih baik aku kecewa dengannya daripada mempermalukan diriku sendiri. Aku berusaha menenangkannya dan berkata, aku tidak pernah mengirimi Max foto itu dan tidak pernah mengambilnya. Dani menangis keras menyadari dia telah ditipu. Sekarang giliranku untuk membela saudariku. Aku menceritakan semuanya ke kepala sekolah. Dia berbicara dengan orang tua Max. Max dihukum dari sekolah dan kita disarankan untuk menuntutnya. Kita lakukan dan Max diputuskan bersalah atas pengancaman dan pelecehan seksual. Kita juga mendapat perintah penahanan sampai pengadilan membuat keputusan. Aku dan Dani rasanya aman darinya. Ini pelajaran serius dari orang brengsek yang menganggap ringan cinta kedua saudari. Aku harap kalian tidak akan bertemu orang seperti Max di hidupmu. Tapi orang seperti Dani. Kalau kalian ingin lebih banyak orang melihat video ini, jangan lupa like, tekan subscribe, dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya.